Bapak Ibu. Ini kalau kebiasaan kalau misalkan kurang komplain ya, kalau lebih diam. Jangan ya. Jadi itu siapa tahu buat sekolah yang lain, Pak. Laporkan saja kalau bisa berlebihan juga ya. Itu. Kemudian periksa kemasannya, Pak. Takutnya ada yang cacat, ada yang busnya itu kena air gitu ya. Nah, bisa dikomplain. Kemudian aksesorisnya dicek. Harus lupit. Tidak ada kabel power satu saja, tidak ada kabel power kan biasanya cuma 30 sampai 40 nah, harus dikomplain, Pak. Tidak ada kartu garansi, komplain ya. Kelengkapan dokumen. Nah, itu setelah periksa itu semua clear ya, ada masalah dan tidak ada masalah dicatat di berita acara serah terima. Kalau tidak ada masalah ya berarti baik ya di keterangannya. Kalau ada masalah tuliskan di sana. Misalkan serial number dari Chromebook ini layarnya pecah, gitu ya. Jadi tugas Bapak Ibu ketika ada masalah, satu menuliskan di berita acara serah terima ya, tulisan di berita acara serah terima itu. Yang kedua melaporkan ke pihak penyedia, itu. Yang kedua itu tugasnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan ada yang rusak ya, kurir kan nunggu, Pak, itu enggak? Selama Bapak Ibu melakukan pemeriksaan awal, kurir itu nunggu. Dan selama nunggu jangan dikasih apa-apa ya. Ya, jangan dikasih uang, jangan dikasih barang ya, kecuali minuman, apa-apalah. Kasihan Pak nunggu ya. Kalau minuman, makanan nggak apa-apa. Tapi kalau bentuk barang dan uang jangan. Gitu ya. Nah, selama nunggu Bapak Ibu itu ya, lakukan pemeriksaan itu. Jadi kurir nunggu, kita lakukan pemeriksaan awal. Setelah selesai berita acara serah terima diisi, isinya harus sama, Pak. Dan jangan mau nih, banyak Pak kejadian kurir itu minta, udah Pak, tidak perlu diisi yang buat perusahaan dengan yang buat direktorat, yang penting di stempel, di tanda tangan. Nah itu Pak, jangan seperti itu Pak. Nah ya, kalau seperti itu pasti sama mereka dibagus-baguskan, gitu ya. Nah buat sekolah aja udah yang diisi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu tidak seperti itu, Bapak Ibu nanti komplain, nah itu susah Pak. Kan di berita acara serah terimanya baik gitu. Nah, jadi ketiga-tiganya isi harus sama, jangan berbeda ya. Isi ketiganya harus sama Pak. Itu di berita acara serah terima itu. Nah kemudian Bapak Ibu bagaimana Pak kalau misalkan ada yang rusak Pak? Ketika dilakukan pengecekan kondisi fisik ternyata ada yang rusak ya, bukan operasional, pengecekan kondisi fisik. Nah Bapak Ibu tadi sudah ya membuat laporan dan menuliskan di BAST. Barang yang rusak itu dibawa lagi oleh kurir Pak ya. Jadi tugas Bapak itu hanya dua, mengisi BAST dan juga membuat laporan. Sudah, tunggu saja barang yang rusak dibawa oleh kurir. Nanti Bapak Ibu akan dikirim barang yang baru dan BAST yang baru. Tuh ya. Jadi Bapak Ibu tunggu saja, tapi nggak bisa ini Pak. Misalkan hari ini dikirim komplain, besok harus datang Pak, kok nggak datang-datang? Harinya ke Kalimantan kan lumayan Pak. Apalagi kalau lewat jalur laut kan lama gitu. Paling ya 3 hari seminggu lah baru datang gitu ya. Nah kalau misalkan Bapak Ibu sudah clear semua, sudah selesai, mudah-mudahan barangnya semua dalam kondisi baik ya. Kalau tidak baik komplain, nanti Bapak Ibu dituliskan di berita acara serah terima, selesai. Nah, sudah tadi untuk buat tim sudah gini. Nah, kemudian Bapak Ibu, aduh Pak, saya kayak capek deh, mau pulang dulu, besok aja diperiksa operasionalnya. Apa-apa silakan Pak, pulang dulu, besok baru diperiksa. Pemeriksaan operasional, langkah-langkahnya, caranya besok kita langsung praktekkan Pak. Sekalian kita menggunakan aplikasi besok ya. Sekalian kita pembelajaran tentang aplikasi dan pemanfaatan. Jadi ya gitu. Jadi pemeriksaan operasional saya yakin kalau sudah pulang dari sini Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi pemeriksaan operasional itu harus Bapak Ibu laksanakan secepatnya, paling lambat 14 hari Bapak Ibu. Jangan sampai setelah diperiksa awal dimasukkan lagi ke dalam dus, 3 bulan yang akan datang
baru diperiksa, baru dibuka lagi. Jangan Pak, ya. Jadi harus diperiksa maksimal 14 hari itu sudah semua semua diperiksa Pak. Yang diperiksa itu nyala enggak, masukkan image suite Bapak Ibu. Misalkan Google aplikasinya bisa dibuka atau enggak, kameranya berfungsi atau enggak, suaranya ada keluar atau enggak. Saya mau putar video bisa enggak? Saya mau putar musik bisa enggak? Nah, itu harus dicek semua Bapak Ibu, ya. Nah, pokoknya seperti Bapak Ibu membeli laptop kan dicek dulu Pak. Di jalan. Ada yang enggak jalan kan komplain. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kalau misalkan pada saat Bapak Ibu melakukan operasional, ya uji fungsi operasional, sebelum 14 hari ada yang rusak ketahuan, tugas Bapak Ibu hanya satu, melaporkan ke penyedia. Mereka selama 14 hari pasti standby Pak, standby untuk melayani komplain-komplain dari sekolah. Tuh ya, standby. Jadi kalau sebelum 14 hari Bapak komplain, barang yang rusak disimpan di sekolah Pak. Ya, setelah Bapak Ibu membuat laporan, nanti akan dikirim barang yang baru melalui kurir tentu saja. Nah, setelah sampai di sekolah, ditukar yang baru disimpan, yang rusak dibawa lagi oleh kurir. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya, cuma kesabaran. Ya, harus menunggu Pak. Konsumsi Ya, karena memang kan butuh waktu Pak. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu lebih dari 14 hari, ceritanya sudah lain Pak. Kalau lebih dari 14 hari, Bapak Ibu harus membawa ke service center terdekat dari Bapak. Pasti jauh Pak. Nah, makanya harus diperiksa sebelum 14 hari. Kalau dari Bapak dari mana Pak? Rio Pak. Hah? Rio Pak. Yang kota terdekat kemana? Sanggau. Sanggau kayaknya ada kalau Eser ya. Ya nanti di Google aja lah. Atau kalau misalkan ada yang rusak Bapak Ibu sebaiknya menghubungi dulu penyedia, tanyakan kalau service center yang terdekat dari sekolah kami itu ada di mana gitu ya. Dan kalau yang ke service center itu trouble-nya itu hardware Pak yang diperbaiki. Kalau software yang memperbaiki itu adalah Bapak Ibu. Harus bisa Pak, ya. Kalau software, memperbaiki software Chromebook hanya butuh waktu maksimal 2 menit. Nah, mantap ya Pak ya. Bisa ulang berapa menit Pak laptop? Pernah bisa ulang laptop siapa? 1 jam. Hah? 1 jam. Kalau ada data dicek Bapak, data yang penting. Nah, backup datanya berapa lama? Laptopnya nggak mau nyala, pasti lebih lama Pak. Bisa sehari semalam ya. Ini 2 menit Pak. Besok kita praktekkan ya. Gimana caranya? Pokoknya saya yakin, wah Ibu mau pasti pintar memperbaiki software. Itu makanya kalau software Bapak Ibu yang memperbaiki. Kalau hardware ya ke service center. Kecuali ada trouble hardware, bisa juga dengan menggunakan solusi yang besok akan kami berikan ya. Jadi jangan khawatir Bu ya. Kalau ada rusak ya ke service center. Cuma yang hardware ya. Yang hardware banyak bisa lagi. Itu. Jadi itu Bapak Ibu ya. Intinya adalah barang ini harus Bapak Ibu periksa sedetail mungkin, seteliti mungkin ya. Ibaratkan Bapak Ibu yang beli barang sendiri. Kalau ada yang terasa ganjil, ada yang kok ini kayaknya tidak sesuai gitu ya, silahkan Bapak Ibu komplain sampai ada batas waktu 14 hari. Sudah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak Ibu, silahkan Pak. Sebutkan nama dan asal sekolah. Coba dulu lah. Coba dulu. Ini orang Tes. orang baru nih boleh foto ini. Ya. Tadi Pak jelaskan tentang barang rusak dibawa kurir. Ya. Bagaimana dengan barang yang tidak lengkap, misal aksesorisnya nggak ada? Apakah kita kembalikan juga barangnya atau gimana? Nunggu. Aksesoris misalkan kabel power kurang ya, tugas Ibu hanya satu, melaporkan ini kok kabel power kurang 1 gitu. Nanti yang dikirim itu aja, kabel powernya saja. Nah kalau yang ini kan kurang baru ini kisi-kisi Nanti nggak ya. sama satu paket kita kembalikan ke kurir? Enggak.
Itu aksesorisnya saja. Iya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ada lagi? Ini masih 2 orang, Pak. Boleh dipoto nih, Pak. Orang baru nanya, Pak. Sering. Terima kasih ya Bapak atas waktu yang diberikan. Nama saya Muhammad Latif Sukron dari SMP PGRI 2 Pamang 2. Saya ingin melanjutkan yang diutarakan oleh Bapak yang dari Tenera ya, Bapak. Untuk pendistribusian barang ini, apabila tidak sampai ke sekolah kami di Pamang 2 itu kan karena nyebrang Kapuas Bapak ya. Kalau misalnya tidak sampai itu, kami ini komplain kemana gitu Pak? Oh gitu ya. Ada speedboat masih? Masih ada. Jangan khawatir. Nah, kalau masih ada kendaraan, Pak, kecuali kalau sudah tidak ada kendaraan sama sekali, Pak. Nah itu saya, rada agak ini ya. Kalau masih, saya makanya mobil masuk bisa aman. Mobil nggak bisa, motor bisa masuk aman. Speedboat nanti bisa masuk aman. Cuma kalau tidak sama sekali, kita kan ada WA group nanti Pak. Dan saya masuk di sana. Jadi jangan khawatir. Kita setelah selesai BIMTEK ini Bapak Ibu, nanti kita buatkan WA group dengan yang di Palembang. Mantap. Nah, Lancak, kita mana? lintas pulau nih Pak. Nanti Bapak Ibu ada Lancak, mana? sahabat pena kalau Lancak. dulu ya. Kalau sekarang sahabat WA Pak. Ketemu Ya. udah uni ya Jadi gitu. ada yang hari ini ada dari Jen ini Pak, yang Pontianak 3 ini sudah yang ketiga Pak di Pontianak. Sama yang di Palembang 3 juga ya sama ya. Palembang 3. Ini barengan, kalau barengan ini di satu grup kan. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya. Nanti kalau Pak ini tulis aja di WA group ya. Kalau misalkan ini Pak Ali kok nggak ada respon, japri masuk Pak. Kan nomornya sudah ada di grupnya. Siapa tahu kelewat Pak, biasanya suka kelewat juga Pak. Bapak komplain di grup kan terlalu banyak tuh yang masuk. Ya. Saya harus scroll bingung, langsung japri saja Pak. Ya. Udah selesai. Soalnya seperti yang sudah Bapak ya, soalnya barangnya sudah datang di kecamatan, Ya. tapi kok nggak nyampe ke sekolah kami ya. Jadi kan otomatis Nah. kami yang mengambil gitu daripada kelamaan di kecamatan ada apa-apa. Itu. Nah seperti itu Mungkin maksud saya. kalau di kita sih sistemnya sudah itu Pak, sudah ada pengaduan-pengaduannya lebih mudah lah. Nah gitu ya, kita tinggal ngapus saja ke perusahaan nanti. Yang penting kita tunggu saja dulu kalau misalkan perusahaannya masih on the track ya, nggak masalah. Tapi kalau misalkan seperti tadi nyimpan di mana saja, Bapak japri ke saya, ya kita tinggal japri ke perusahaannya. Kalau nggak nyampe, mereka takut Pak. Tenang saja Pak. Nah, itu ya. Karena kan mereka tuh kalau nggak nyampe kerugiannya jauh dari kerugian Bapak Pak. Tuh ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup, Pak. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Bagus ini saya, waduh luar biasa nih. Masih bilang 2 orang tadi. Oke, lanjutan yang tadi ya, tidak perlu kenalkan lagi. Oke, ini untuk diskusinya. Ini kan katanya kemungkinan 2020 ini kita dapat semua nih. Yang saya khawatirkan nanti kawan-kawan ini selesai pembagian rapot, barang itu datang Pak. Jadi apakah pasti datang tahun ini atau bisa ditunda kalau pas libur? Kasihan juga kami Gimana Pak? Gimana Pak? untuk distributornya Pak, untuk barang itu datang kan. Nanti kan nggak lama lagi penilaian akhir semester nih. Setelah itu liburan. Penilaian akhir semester. Ya, setelah itu kan liburan. Bulan apa Pak? Ya. Lagi rapot Pak. Semester ganjil Pak. Semester ganjil. Bulan Desember. Ya. Terus Takutnya pas barang itu datang. Pas libur. Pas libur itu Pak. pas ibu. Ya, kebetulan Kalau Bapak dari sekolah jauh nggak? saya 15 kilo dari sekolah. Rumah saya. Kilo berapa jam ya? Ya. Lanjut jalan jelek Pak. Jalan. Tapi biasanya gini Pak, ya tadi belum disampaikan Pak ya. Biasanya sebelum barang tiba, itu kurir menghubungi kalau tidak Bapak kepala sekolah. Ada konfirmasi ya Pak. Ada, Oke. harus itu. Oh iya. Oke. Tidak, biasanya mereka, apalagi kalau yang memang agak sulit jalannya, biasanya mereka menghubungi. Takutnya mereka datang nggak ada di sekolah, nggak ada Betul, salah betul. siapa. Hamin 1 lah Pak ya. Ya, Hamin 1 lah hubungannya ya. enggak, biasanya sebelum-sebelumnya itu udah dihubungi. Biasanya mereka kan tidak hanya untuk satu sekolah Bu ya, untuk beberapa sekolah mereka hubungi nanti ini jalurnya nih, misalkan jalurnya ada 3 sekolah, nah berarti
jalurnya ke sana. Nah mereka menghubungi dulu hari ini jam ini barang akan datang. Berarti bapak kan ada persiapan, Iya. gitu ya. Kemudian itu harus tadi jam kerja sudah pak, ada ya. Nah tapi jangan malam-malam, ibu jam 11 lagi tidur, besok aja datangnya gitu, gitu ya. Tapi semoga saja enggak pas liburan gitu. Enggak. Tapi ini datangnya kalau ini kan sebenarnya agak terlambat juga pak sekarang ini ya, karena kita itu lagi musim lockdown pak sekarang ini. Kita kan ekspor nih barangnya lagi banyak lockdown, jadi banyak terhambat juga kedatangan ke Indonesianya. Karena barang ini bapak ibu itu kita periksa juga sebelum dikirim ke sekolah bapak ibu. Ya, kita periksa totalnya 75.000 pak. Tahun ini yang dikirim ke sekolah itu 5.222 sekolah ya. Nah, 5.222 sekolah untuk seluruh Indonesia masing-masing 15 unit, berarti kurang lebih 75.000. Yang kita periksa itu tidak 75.000 pak, hanya 10% saja. Kalau diperiksa semua 6 bulan sampai 7 bulan baru beres. Nah, ya, jadi dikirim ke sekolah bapak ibunya kan tahun depan gitu ya, nggak mungkin lah gitu ya. Jadi itu pak, dan harus terkirim itu paling lama sebenarnya minggu kedua Desember itu harus sudah terkirim ke semua sekolah. Minggu kedua Desember harus, tidak boleh lewat tahun depan. Kalau lewat tahun depan kena penalti pak yang ininya, yang penyedianya, dia pasti kena penalti, nggak mungkin ratusan juta sampai miliaran pak kena penaltinya. Jadi harus selesai minggu kedua Desember itu harus sudah terkirim semua ke sekolah. Yang sudah dikirim itu ke Papua, ke Maluku, ya, sudah dikirim ke Sumatera, Aceh mungkin ya. Yang jauh dulu pak dikirimnya, ya yang jauh dulu karena berhubungan dengan transportasi, ya. Siapa tahu yang dikirim ke Papua yang datang duluan justru ke Pontianak, bisa saja seperti itu pak. Jadi Papua kan lebih ini pak, lebih jauh-jauh lagi. Tapi sampai yang dari tahun kemarin itu dari pihak penyedianya itu sampai sewa pesawat itu pak untuk bisa sampai ke sekolah. Jadi mereka tekor nggak apa-apa kan dari ini ya, dari daerah lain. Biasanya mereka ke Papua itu tekor pengiriman ke Papua. Biaya dia beli alat sama biaya pengiriman berlipat-lipat biaya pengirimannya gitu. Tapi mereka kan sudah keuntungannya sudah inilah gitu ya. Jadi itu pak ya. Jadi minggu kedua Desember itu seharusnya sudah terkirim ke semua sekolah. Ada lagi bapak ibu? Tadi ibu ya? Silakan bu. Terima kasih. Sedikit saja. Banyak juga nggak apa-apa bu. Bisa ada waktunya. Terkait masalah rusak-rusak. Kalau yang pertama tadi kan kekurangan jumlah barang, kemudian fisiknya. Nah, sekarang kalau yang masalah apa tadi operasionalnya Ya. adalah di operasi lalu ada kerusakan. Apakah nanti setelah kita lapor buat berita acara lagi gitu? Kalau kerusakan software sebaiknya coba diperbaiki dulu sama bapak ibu. Waktunya tidak lebih dari 2 menit kasih juga. Kalau yang hardware, Software. Kalau hardware memang harus dikomplain. ya, apakah buat berita acara? Ya. Enggak, ini setelah dioperasionalkan ya, yang 14 hari itu. Ya. Nah, bapak ibu yang 14 hari ini kok ini nggak bisa dibuka gitu ya, ataupun kok keyboardnya nggak bisa jalan atau webcamnya nggak bisa jalan. Ibu itu hanya komplain saja ke penyedia, nanti ada nomornya di berita acara. Kan yang BASD yang buat buah itu sudah dibawa sama kurir bu. Nah, tinggal satu di sekolah tuh. Jangan diutak-atik BASD itu. Tugas ibu itu hanya komplain saja.
Ini serial number Chromebook, serial numbernya ini webcamnya tidak berfungsi. Nah, Ibu ya nanti mungkin ada respon. Tunggu saja setelah itu Bapak Ibu ya. Setelah itu dikirim sama mereka. Alatnya dikirim, BAST-nya BAST yang baru. Diisi lagi BAST-nya. Itu BAST yang baru. BAST-nya dibawa lagi yang baru itu sama kurir dan barang pengganti. Ada lagi Bu? Ada lagi silakan Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu silakan tanyakan ya. Lanjutkan. Ada masih Banjir. sekitaran keluhan. Banjir nih Pak. Jadi kalau dari Bapak tadi menyatakan pasti sampai ke sekolah Pak. Ya. Dan itu dari pihak penyedia juga sampai ke sekolah. Tetapi selama saya sudah hampir 10 tahun di tempat tugas, yang namanya bantuan barang bantuan itu Pak tetap kami ambil sendiri Pak di dinas. Ya, dan biayanya itu bisa 1 juta lebih untuk nyewa mobil. Nah, kemudian sampai ke rumah ada yang bantuan alat musik itu Pak sampai 1 tahun tidak ada, ini kan hal baru kami akhir karena berkenaan dengan anggaran dan mobil yang bisa naik karena musim hujan tidak bisa naik kan. Jadi waktu itu lapangan itu sampai rusak, lapangan tenis mejanya sampai rapuh baru kami ambil. Jadi karena rapuh tidak jadi diambil gitu Pak. Jadi Pak harapan kami pastikan barang ini benar-benar sampai ke sekolah Pak. Kalau pengalaman yang sebelumnya itu tetap bertahan di dinas. Nah kemungkinan di dinas mungkin udah aman dan di pihak media juga sudah lepas tanggung jawabnya gitu kan. Tapi kenyataan yang realnya yang sudah saya rasakan, yang kami rasakan selama ini, barang itu terendap di dinas Pak. Tapi mudah-mudahan periode ini langsung ke sekolah Pak. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, amin Pak ya. Itu Pak ya pentingnya Bapak tempat curhat dan mengadu. Kalau di sini media atau media untuk Bapak nanti komplain itu kan sudah disediakan Pak. Ya. Pertama ada WA group. Di WA group itu ada kami Pak. Nah, kalau Bapak misalkan Pak, ini saya sudah minggu ketiga Desember, kok barangnya belum datang-datang. Terus Pak, saya kok disuruh ngambil ke dinas. Itu Bapak tinggal. Tugas Bapak itu hanya tinggal mengetik saja atau melakukan kami. Dah, gitu. Nanti kami yang menyelesaikan. Pak ya. Ya, nggak usah khawatir Pak. Jadi kalau misalkan Pak dinas kan tidak sesuai dengan yang Bintek, berarti kami juga melanggar, artinya memberitahukan Bapak membohongi Bapak gitu ya. Nah, berarti kami juga tidak bisa lepas tanggung jawab Pak. Yang penting Bapak itu harus masuk grup aja gitu. Apalagi yang di sini harus masuk semua gitu. Karena memang kondisinya Pak ya. Silakan Bapak ini ya. Langsung saja Ya nanya apa orang ini semua. Ini masalah 14 hari barang itu tiba di sekolah. Nah, jadi gini, seandainya barang ini 14 hari tiba di sekolah, karena sekolah kami itu kan dikatakan jauh juga, dikatakan dekat juga. Nah, jadi gini, kenapa? Yang saya tanya di sini, seandainya barang ini tiba di sekolah 14 hari, misalkan udah datang kan, kami cek semua lengkap. Setelah itu kami taruh lagi ruang komputer lab. Nah, setelah itu kami di sana tuh kan tidak ada yang guru di sekolah itu nunggu. Nah, jadi kami tuh guru-gurunya jauh-jauh semua. Kemungkinan saya di dekat sekolah itu sekitar 3 kilo gitulah dari sekolah. Karena di sekolah kami itu sering kehilangan karena tak ada yang nunggu itu. Nah, jadi masalah yang kehilangan ini
apakah seandainya SMP barang 3 ya? ini tiba SMP 3 TNI dia. ke 1 atau 2 bulan, 3 kan? tadi sudah lepas dari 14 hari, apakah barang ini seandainya hilang, apakah perlu bikin BA bahwa BA ini kehilangan? Itu tujuannya kemana? Ke kurir atau ke dinas? Baik, terima kasih ya. Membuat laporan kehilangan gitu Pak. Iya. Ke polisi Pak. Oh iya, polisi ya. Ya. BASD Itu kan udah Bapak. diterima orang. Sip lah, ini kan tanggung jawab. Jadi Oh, banyak Bu. sekolah. Jangankan di daerah Udah Bapak, 14 di hari. daerah kami saja di Jawa Pak. di Nggak, Subang, Pak, belum Pak, 14 hari ya udah tetap Yang kemarin itu Maksudnya alatnya 14 hari itu ribuan, bukan ya. yang itu. Bukan itu Iya. ya. 14 Di hari. sekolah Pak. belum Kita Di menjawab itu. sekolah. belum ada 14 hari dah penjagaan. hilang itu tetap bukan ke situ. Nah, udah Tetap ke barangnya polisi Pak, lagi. belum datang. Kalau di kami itu ada namanya wayang golek Pak. Wayang golek ya. Di Ya. daerah kami itu ada wayang golek. Penjaganya diajak nonton wayang golek. Nah, balik lagi ke sekolah. Kalau dulu itu 21 ya. Barangnya itu 21. Balik lagi ke sekolah barangnya tinggal 5. Ya, hilang juga Pak. Jadi memang nggak bisa disepelekan juga Pak. Ya, banyak juga bukan hanya kejadian di sekolah Bapak, tapi di sekolah-sekolah yang lain juga sering Pak. Saya ke Kalimantan itu kemana kemarin gitu ya. Di sini juga Pak, saya Pak Monep alat. Sama Pak yang dekat sungai itu. Dekat sungai juga kejadiannya seperti itu. Jadi tugas Bapak Ibu ya memang sungguh berat kalau yang kondisinya seperti itu. Tetapi yang pertama mungkin security-nya Pak ditingkatkan ya. Itu tralis ada Pak? Kalau di lab komputer tuh kami sekarang lagi banyak pesan gitu Pak, cuman belum dipasang. Oh sudah ada. Tralis. Lagi diusahakan Pak. Cuman belum dipasang. Ya minimal gitulah. Ini mah ya ada tralisnya gitu ya. Diusahakan Pak ya. Satu ya, diusahakan. Pak, gimana kalau hilang juga ya? Hilang juga. Ya, Sudah gimana dari Pak? tadi dari pintu dimasuk. Lapor polisi Pak. Nggak apa-apa Pak. Ini sudah ini ya. Biasa Memang pintu ada tralisnya. Kalau pintu itu apa SOP-nya seperti Pintunya itu bisa Pak. gitu. Kalau Bapak sudah Tinggal dorong. lapor, yang nanti pakai ada gembok yang itu, Pak. misalkan ada yang monitoring nih di sekolah Atau Bapak. yang pakai Oh nggak ada Pak, saya hilang, udah membuat laporan, udah Bapak nggak usah apa, udah nggak ada tanggung jawab lagi Pak. Tapi kalau tidak laporan, nah itu yang repot itu. Misalkan ada yang meriksa ya dari apa direktorat atau inspektorat, oh barangnya nggak ada, Bapak nggak membuat laporan, justru yang masalah itu Pak. Tapi kalau yang sudah membuat laporan, ya harus gimana lagi gitu ya. Daripada misalkan Pak saya takut hilang, dibawa terus ke rumah misalkan dibagi-bagikan, pas ada pemeriksa tetap nggak ada barangnya, nah itu pasti disalahkan. Tapi Pak saya sudah berusaha keras, sudah pasang tralis, sudah ya disimpan di sekolah, tetap hilang. Saya sudah membuat laporan, udah. Nah, Pak, tapi jangan polisi juga.